Oh iya ya, kenapa kita pakai baju ini by the way? Oh it's Halloween. Seru banget nih kayaknya malam ini nih. Hawa-hawa seremnya. Sebenarnya gue udah ngerasain dari jauh kayak ada, gue kayak gimana ya mbak, kayak sebelah sana tuh auranya gelap gitu mbak. Besok nonton batik. Nah kan katanya lo raja ya dibully nih. Iya. Oke. Ceritain dong cerita bully lo tuh gimana. Gua 70 juta akun mau jadi. Wow. Pede deh, gue enek deh. Sar, nggak bisa kayak gini. Masa gini lagi sih Rin? Iya sih, gue yang salah sih kemarin. Ya udahlah nggak usah lo pikirin, masa lo gini lagi nangis lagi. Gue Gimana ngambilin ya, tisu Sar? lagi. Ini by the way kenapa cuma kita berdua doang sih di sini? Yang lain kemana sih? Gue udah kayak begini lo lihat dong. Oh iya ya, kenapa kita pakai baju ini by the way? Oh it's Halloween. Gimana sih? Again. Ini tanggal 31 nih guys. Ini kayaknya dua orang ini kapok kayaknya gara-gara gara-gara gue kemarin. Di mana nih Erika nih? Mbak R. R. Syuting nih. Kok pada lihat-lihat banget? Gue gak lihat nih. Lo kok Gue lebih ketakut sih ya, syuting gak ya? R ya Allah, si Erika mah. Si Erika mah ya Allah nih, lihat nih, kopi. Lo lihat dong, gue udah setengah-setengah. Ini kan setidaknya gue pakai kostum. Oh. Oke, masuk. Satu loh. Masuk. Nomor satu. Siapa Yuk lagi? buka neng yuk. Ada satu lagi. Anda lupa? Siapa? Gue siapa sih? Aduh, gue takut ah. Kenapa? Fansnya serem. Oh, R, Anda kapok. kena hujat. Kapok gue R. Gara-gara kemarin. Seram. Erika. Fans-fansnya kayak Anu nyerang lo nih. Tapi itu salah kita mbak, itu salah Oke, kita. iya, Kita iya. kan kemarin nggak kontrol. Sekarang kita nggak gitu Semua lagi lah sebenarnya ya. gara-gara Iya. Ini nih, aduh. Ini buka nggak ya? Dipajang kali, Sa. Saking enaknya keenakan. Nah, jadi iya. jauhin dulu dari gue deh. Udah gue Dulu copy dia. aja udah deh. Terus gimana, Rin? Kemarin lu udah lihat tuh komennya, ya kan? Sampai lu ikutan komen. Sampai di-pin lo itu. Ya udah, nggak apa-apa. Nah, ini dia kan masalahnya semua orang itu bisa berbuat kesalahan. Gak ada orang yang perfect lah Tapi istilahnya. agak diulang-ulang kesalahannya. Ya, lumayan. Gitu loh. Lu kalau lama terbuat kayak kok gue pernah ya di posisi ini. Oh, Deja vu ya mbak. Jadi lagi-lagi. Sarah lagi sebelahnya. oke, ya udah. Oke, udah. Yang penting kan kita mengakui kesalahan. Benar. Jangan diulang lagi Cuman ya. gimana ya? Inilah rasanya, maksudnya kayak kalau ngomongin dibully lah. Nah, coba kita bahas ini lah. Kalau gue kan jatuhnya gue pernah dibully gak ya? Pasti pernah, cuman nggak sebesar kalian, ngerti gak sih? Kayak Emang pasti lo dibully apa mbak? bukan dibully sih, jatuhnya gue pernah melakukan kesalahan yang tanpa gue sadarin itu salah di mata orang. Kayak gue pernah gini, ini temen gue sendiri bercandaan. Namanya kita kalau bercandaan kan begitu kan ya. Gue komen, dia tuh lagi bikin video TikTok, Oke. ya kan. Nah terus gue komenin lah di situ, cobain minum obat diet ini deh. Itu obat jualan dia juga, maksudnya gue bantuin promosiin. Itu gue langsung di komen banyak banget. Ih gila ya, mentang-mentang body goals, komenin body orang. Padahal gue nggak ngecek. Lo nggak maksud body shaming ya? Itu emang dia lagi berat badannya emang lagi naik. Terus gue suruh dia minum obat dia sendiri gitu. Dari situ gue udah gak pernah mau komen-komenin tentang yang berbau-bau body apa segala macam. Bodo amat. Ya jadi pelajaran juga kalau masyarakat Indonesia, netizen itu ya hal sepele sekecil apapun pasti jadi masalah. Iya sama. Betul. Mereka kan maksudnya kalau lu nggak bercanda mungkin kita tahu, tapi kalau mereka kan bacanya dari komen kan dia. beda pandangan gitu loh Itu mbak. dia, makanya gue langsung DM orangnya. Cuy, sorry banget ya kalau misalnya gue nyinggung lu tapi nggak ada niat kesana, gue bilang kayak gitu. Apaan sih lu? Paku banget, apaan sih orang gue aja nggak mikirin sampai kesana. Gitu. Ya nggak cuman lo lah, lo juga pernah. Gue pernah sih dibully, padahal gue ngasih tahu. Jadi waktu itu pernah ada kasus yang viral gitu. Pokoknya di pulau lain lah, dia dibully nih pokoknya anak di bawah umur gitu, masih SMP kalau nggak salah. Dia dibully sama teman-temannya, katanya dibully separah itu yang kayak sampai dipukulin, di apa. Nah terus gue sempet ngasih tahu tuh ke orang-orang, gue ngasih tahu dari perspektif gue dan perspektif apa yang gue pelajarin secara hukum kan.
Terus gue kasih tahu, nggak boleh loh kalian ngeviralin muka anak ini dan muka pembulinya segala macam. Terus gue dibully balik sama satu Indonesia bilang katanya gue sebagai perempuan nggak membela perempuan. Cuy, padahal bukan kayak gitu. Padahal niat maksudnya. lu baik ya. Iya, gue ngasih tau lo yang bener, itu nggak boleh. Ya udahlah, gitulah pokoknya. Pokoknya But then jangan again, dibully. kita semua cuma manusia. Iya. Yang kita lakukan hanyalah kesalahan, dan yang terpenting adalah kita akan membuat bagaimana kita ke depannya gitu kan. Iya gak sih? Betul, bener. Gue By the way, horor banget nih kayaknya malam ini nih. Kurang horor sih sebenarnya. kurang satu nih. Kurang horor makanya kan. Horor harus ada hawa-hawa seremnya. Sebenarnya gue udah ngerasain dari jauh kayak ada, gue kayak gimana ya mbak, kayak sebelah sana tuh auranya gelap gitu mbak. Kayak Apa ya, lu nyium bau Mau minyak, ngomong bau tapi gue minyak gitu takut sih? nih. jadi serba takut ya Fansnya sekarang serem ya. nih. Lebih horor. Horor nih. Iya loh, makin deket ya. Siapa ya? Nah, Ih, gue takut. Oh gantian deh, mabuk. Sekarang gantian. Ada. Gak ada mabuk-mabuk. Kok nggak ada sih? Gue bawa obat. Anti mabuk. Tolong mabuk, say. Yuk cobain yuk bisa. Oh iya. Anti mabuk, say. Tolong mabuk. Coba-coba kasih deh. Sebenernya kayaknya gue yang paling butuh deh. Sini. Udah deh, kayaknya nih gue yang paling butuh ya Neng ya. Tuturin lu. Oh ya udah deh. Abis ini lompat kali ya? Sebenarnya gue juga butuh Mohon sih. maaf nggak deh. Lu butuh apaan? Butuh gelas sama es batu kan gue boleh minum. Bayar gue profesor bukan pembantu. Gue bawanya obat. Gelas ya sama es batu. Minum ya Neng. Minum, Ini minum Neng. Minum. Oh bisa tolak bala? Bisa. Bismillahin, bismillah. Tolak selingkuh bisa? Gak bisa. Oh. Masa ditolong orang udah kejadian? dan bahas-bahas deh. Oke. Minum Rin. Minum deh ya nih. Oh. Nah, Ah. Keadaan di sini lagi panas, Bung. Oh, komen-komen ini akan panas, Bung. Gimana? Dulu cobain belum? Belum tahu nih, kita lihat ya episode ini apakah Bala akan lari dari saya gara-gara tolak mabuk ini. Oh. Oh, coba. Itu apa? Tadi apa sih? Itu kayak oh ini. kayak feeling gue ini bakal bagus sih. Coba. Bagus nih. Itu tolak mabok Beneran namanya. cuy, itu. beneran tolak mabok. Tolak mabuk. Tolong mabuk, rasain. Jadi Oke. gue kalau nge-cheers sendirian dong nih. Sendiri deh. Hah? Hah? Kok asik banget gak ada lawan mainnya. Kalau mau Masih dong. Mau gue panggil nggak nih? Lu nggak usah heboh-heboh deh. Dari kemarin pada dihujat. Nih ada rajanya hujat. Oh iya. Siapa sih? Pasien Ada juga sepanjang pasien gue orang sarap beneran. Say. Dia dihujat gila-gilaan. Gue bilang, Neng, nih. Oh cewek. mau sembuh. Laki, lekes. Kalau cewek gue nggak mau nanganin. Cariin aja nggak gue obatin. ini apa? Ya? Oh iya, kan motek. Oh enggak, ini mau picing. Mau pitching soalnya. Pasien gue laki semua pokoknya. Mau dipanggilin pasien gue. Boleh, Gue harus boleh, belajar sama dia. Boleh sih. Boleh. Gue pengen tahu siapa yang Tapi Dia auranya- dihujat sampai diputusin loh sama ceweknya. Ah, demi apa? Iya. Kalau ini pasien gue gila, diputusin pacarnya. Lu yang gila, lu yang mutusin. Juga saya. Iya, mau gue panggilin nggak? Panggilin deh, buruan deh. Tapi auranya agak horor nih. Apa ini gara-gara Halloween hari ini? Dia mau hororin. Biasa dia ngilmu Oh, di coba. Instagram. Udah panggil deh. Nih, gue kasih tahu dulu. Nah, namanya siapa? Nggak boleh dong. Oh, oke. Kan kita harus menjaga identitas pertolongan Pasien lo. ini. Gue kira pasien lo identitas lu. Pasien. Boleh. Aduh. Tuh kelihatan kan? Siapa sih? Gue nggak tahu loh. Orang stres. Sini, Neng. Pede, Neng. Maju, Neng. Hai. Hai. Kamu siapa namanya? Jangan dikasih tahu dong. Namaku Anjaya nih. Oh, jangan. Anjaya nih. Coba Anjay ininya gimana penekanan saya? Anjaya nih. Ya Allah, bikin gue pengen ada batu bata nggak? Maaf, ini boleh nggak ngap nih? Lebih ngap daripada masker. Boleh? Sabar dong. Boleh kita tutup mata kali ya. Tutup mata, boleh. Oh iya, tutup mata, tutup mata. Shit. Pakai lagi deh. Pakai lagi. Pakai deh. Pakai. Yang lebih gede ada nggak? Kan ini enak, lebih enak ini ya. Kalau kayak gini mendingan stand in aja boleh nggak? Nggak jauh-jauh dari Depok nih, Pak. Bisa aja lo. Udah enak gua sama lo. Bercanda sayang. Yuk, beres-beres yuk. Lutfi, oh berarti dia dong yang ngomong anjay ya. Anjaya nih, yes, I'm. Anjay lu. Anjay bukan kamu ya? Anjay bukan, justru malah gue bahas. Oh nggak boleh berarti. Bukan gue yang nggak ngebolehin. Kan mereka lagi puasa minum. Kemarin kan sempat ada kejadian yang mengenakan. Dia jadi Dia dihujat. hujan gara-gara dia minumnya kebanyakan. Kebenyongan, teler. Berapa orang yang hujat?
Gua 70 juta akun ngehujat. Wow. Pede deh, gue enek deh. Mungkin aku Karin ya yang dihujat enggak sih? Dua-duanya Sarah sama Karin. Tapi aku lebih banyak. Sarah dihujat nggak sih? Dikit sih kalau Dikit, cuman Karin lebih kena ya, saya nampung. Sampai hilang enggak Instagramnya? Oh enggak. Nah, aku sampai hilang. Berarti orang sekesel itu sama lo ya? Enggak tahu sih, mungkin pengen kenal kali ya. Pengen kenal apaan sih lu? Orang akun hilang, orang udah gak mau kenal namanya kalau akun lu hilang. Karin pacaran sama Lutfi. Tapi aku boleh jujur nggak? Apa tuh? Aku pernah DM gue loh. Oh iya? Mana buktinya? Ini. Agustus 29 tahun berapa? 2020. Mampus, komennya lo. Oh, oke, mana? Kak, Oh my god. 2 kali loh. Oh Tuh. Coba. si kecil mulai pede nge-DM ya bun. Oh iya. Iya kan kalau nggak salah waktu di Bajo. Nah, apa ya? Di baju. Coba nih, gue bilang gini. Hati-hati Rin, kata Say, nanti dipermasalahin loh, Say, kayak anjay Say. Gue bilang ke dia, gue tag nih, gue nggak takut kan, gue bilang kayak, Say, nggak dilaporin kan Say, gue tag ke dia, pede Gue banget. nggak tahu, nggak bisa lihat tuh, nggak bisa lihat kan? Kan itu udah hilang. Kayak gue belum sempat balas. Apaan lu balas tuh? Gila. Nah kan katanya lo rajanya dibully nih. Iya. Oke. Ceritain dong cerita bully lo tuh gimana? Oke, jadi gara-gara konten yang anjay kemarin, gue jujur dibully dari Sabang sampai Merauke di sosial media ya, di sosial media aja sosial media. Tapi gue menyikapinya itu, this is social media and I have real life. Pada saat gue di real life, gak ada pun satu orang yang menghujat gue. Dalam hati anjing. Lu tau gak? Orang kan gue kasih tau ya, orang kan ngehujatnya di sosial media kan. Di real life gak ada yang ngomong bangsat lo, gak ada kan? Nggak ada. Dia depan lu ngetik bego. Sosial media. Iya. Based on social media, right? Yeah, I know. You tell me I'm wrong. Yeah, I know. You can't. You can't. Tapi Lutfi, gue pengen Bercanda tahu ya nih. Lutfi. Yes. Gue pengen nanya nih sebenarnya sejujurnya, gue nggak terlalu ngikutin nih. Yes. Awalnya kenapa dan gue cuma kayak oke, this guy is pretty fucked up, kayak why kenapa lo mempermasalahkan kata anjay gitu kan. Oke. Nah sebenarnya di sini mungkin tempat buat lo jelasin lebih jelas kali ya kenapa lo sampai ngomong dan lo sampai ke Kominfo ya. Komnas Perlindungan Anak. Yes, true. KPAI. Nah, sampai lo minta persetujuan mereka untuk nge-ban kata-kata anjay ini. Nah, gue sebenarnya penasaran nih Yes, ya. oke. Iya, apa sih yang nge-trigger lu buat memilih Yes. kata anjay gitu? Anjay ini kan populer di 2018 sama Yonglek bikin lagu ya kan. Terus dari 2008 nggak salah, terus di 2020 ini apa lagi? Di 2020 itu anjay muncul lagi nih, viral. Aha. Nah, gue melihat dari sisi yang lain. Gue searching anjay apaan sih? Ternyata katanya anjing. Enggak, really you never use anjay in your What Karena is ada it? beberapa versi, ada asikin aja say, ada ya udahlah say, ada anjing, ada kayak gitu kan. Why don't you ban anjing instead? No, gue nggak nge-ban. Gue justru malah menanyakan, anjay itu beneran anjing nggak sih ke dokter ahli bahasa Indonesia. Terus katanya apa? Katanya ya simantiknya adalah anjay, leksikonnya adalah anjing. Itu ilmu. Oke. Justru gue memberikan wawasan loh, ini loh anjay itu bisa dinikmati orang untuk dianggap orang untuk bilang ini tuh anjing. Nah, efeknya gimana kalau anak kecil ini ikut? Gue peduli ke situ deh, anak kecil itu ikut gimana tuh? Gue tanya ke psikolog. Nah, sampai detik ini gue tidak pernah yang melarang. Dan Komnas Perlindungan Anak sama KPAI itu gue mensurati untuk menjadi narasumber karena mereka fokusnya adalah anak kecil kan. Oke. Gue tanya, it's time your place ya untuk ngomong statement apapun. Menurut lu kalian gimana? Tapi belum sampai collab ke situ, tiba-tiba surat edaran muncul, hentikan kata anjay. Itu bukan gua. Oke. Siapa? Gitu loh. Komnas Perlindungan Anak. Karena memang dia berdiri atas ada Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2000. Udah mabok ya, Say. Oke. Lutfi. Gue mau nanya lagi nih, balik nih. Gue mau nanya lagi, oke. Yes, jauh. Berarti bisa dibilang itu bukan kehendak lo tiba-tiba surat edaran itu keluar. Yes, bukan. But Tapi itu you seem like you're proud of it. Like soalnya lu nge-post, gue liat lu nge-post and then Proud kayak, of what? ada surat edaran. Yes. Oh. You seem like you were proud of it. Ya.
Jadi yang gue kan melihat dari sisi untuk jangan ajarkan ini ke anak kecil ya. Gue ambil statement ini yang resmi dari Komnas Perlindungan Anak yang memang dia ada dasarnya Undang-Undang tahun 2004 pasal 24 gue ingat yang mengatur tentang kekerasan verbal, ya kan? Ya udah gue angkat nih, bapak ibu yang punya anak kecil nih ada surat edaran untuk anak-anak. Tapi untuk orang dewasa, kalau tujuan lo ada positive way, is okay. Kayak misalnya kayak gini, anjay lu, kan jadi akrab misalnya, it's okay, no problem. Anjay. Gitu loh. Tapi kalau ngomong anjay jadi selek, jadi berantem ya jangan. Oh jadi emang berarti tujuan lo tuh bukan malah pengen menghukum orang-orang yang ngomong anjay ya? Justru Bukan lo ya? Open your mind. Kalau gue masih nggak masuk akal sih. Maksud gue dari selain anjay itu masih banyak kata-kata lain nggak sih? Banyak. Betul, Dan betul untuk banget. kayak anak kecil nggak ngomong kata anjay itu tanggung jawab lingkungan Orang dan tuanya. lingkungan terdekatnya. Iya, Iya. lingkungan terdekatnya. Lingkungannya kan, Heeh. gue kan juga berada di lingkungan. Lingkungan Lingkungan terdekat. apaan? Nah, case-nya adalah gue melihat anak kecil yang di depan rumah gue. Oh. Itu. Nah itu basicnya. menjadi tanggung jawab lu yang lingkungan terdekatnya Yes. gitu sih Dan menurut gue. kebetulan itu gue jadikan menjadi konten. Dia masih Soalnya ngomong nggak? kenapa lu nggak sekalian? Menurut gue sih sekarang lu sekalian aja kan lu udah pernah, maksudnya udah pernah bahas ngangkat anjay ini sekalian dong yang lain yang maksudnya kalau mau memberi pengaruh baik ke anak-anak biar nggak ngomong kata kasar Yeah. sekalian aja semuanya lu Oke, bikin oke. kamus deh, kamus No, no, kata-kata no. kasar I know, gitu I yang nggak know. boleh I know. dikasih tahu ke anak. Jadi YouTube pertama kali gue bahas itu menjadi konten dan itu pilihan gue untuk merilis satu konten playlist edukasi. Itu baru satu konten yang playlist edukasi. Tapi gue nggak cuman main di situ, playlist gue ada inspirasi, ada sosial eksperimen, gue mandiin orang gila atau apa. Ada yang lain juga. Mandiin orang gila. Yes. Sini lu gue mandiin mau nggak? Mandi sendiri pak. Gitu. Mandi sendiri. Jadi please buat kalian semuanya don't judge me dari masalah cover itu tadi aja. Menurut gua orang ini nggak- konten doang Wak, ini konten real, Iya. ini konten. Nggak tulus dong. Ya tulus. edukasinya. Jadi kan ada konten orang buat konten itu kan ada tujuannya dong. Pengen terkenal. Ada yang pengen terkenal, ada yang pengen lu, Rufy, A, B, J, D. Kalau lu pengen terkenal pacaran sama gua aja udah naik yuk. Biar friend bro. Ya friend with benefits yuk. Setelah anjay Pink, kan lu sekarang bikin anjay baru, yaitu Anjayani. Anjay. Menurut gua itu kan tadi lo bilang apa sih kalau kata profesor ini yang terus ini secara langsung kan Anjayani dari anjay kan. Iya, what Yes. does Itu it mean? gimana tuh? Betul. Banyak yang ngira kalau Anjay sama Anjayani adalah satu hal yang sama. Tapi Anjay ini tuh apa sih sebenarnya? ya Anjayani itu gue tadinya karena makan odading ya, gue makan. Kan panjang kan Makan. odading. Kalau ada ini kan ada anjim, gimana anjim? Anjing malah dia anjing Anjing. banget, awalnya anjing banget. Nah gue makan, gue ngomong rasanya Anjayani Apaan viral sih lu? tuh, gue juga nggak tahu. Sama aja. Lagi lu ngapain ngomong kayak gitu? Namanya orang kepleset Wak. Kepleset ada di depan kamera. Bisa. Karin kemarin Kepleset. kepleset. Oh, kepleset banget itu. Tergelincir itu. Tergelincir, terjerembab, Pas gue terapa. kepleset, gue cari di Google Anjayani, ternyata nggak ada. Ya udah gue nyaman aja. Oke. Oh. Dengar-dengar sekarang bikin lagu namanya Anjayani. Anjalati. Hah? Beda lagi. Iya, beda lagi. Jadi ada 3 batch Wak. Kan gue udah bilang awal adalah konten. Awal konten gue bahas Anjay. Yang kedua gue buat konten Anjayani. Yang ketiga gue buat lagu Anjalati. Tapi setelah semua yang udah dilewati nih sama Yes. lo ya, jadi dihujat, dari niatnya mungkin lo membenarkan masyarakat untuk menjadi yang lebih baik, ternyata lo dihujat, terus sampai di titik yang sekarang, apa hikmah yang bisa lo ambil? Ternyata zaman sekarang sudah terbiasa sama Bagus tuh. omong-omongan kotor. Oh omong kotor, jadi nggak apa-apa ya. Ya sudah. Give up ya? Ya udah, yang penting gue sudah berusaha, ya kan. Sayang banget sih menurut gua lu tuh udah bener, tapi kenapa sekarang malah lu jadi go with the flow gitu loh. Kayak harusnya pertahanin dari awal sih menurut gua. Kenapa lu kalah sih? Iya. Kan nggak, edukasi itu nggak ada yang nama win or lose ya. Gitu. Tapi Oh, edukasi benar, itu benar. adanya diterima atau tidak diterima. yang penting Tapi udah harus lu dijuang. pertahankan sih. Why don't you fight? Iya. Udah, gue fight terus kok. Sampai detik ini alhamdulillah konten Masih? masih yang. Tapi kalau jujur emang ya- itu 21 plus gue bilang 21. Kalau menurut gue ketika lu misalnya lu mengedukasi dengan serius terus begitu lu bikin lagu Anjayani kayak Drop gitu. bangsat. Ngerti gak sih lu? Anjalati itu ada artinya loh. Apa tuh? Apa? Anjalati, anja itu artinya adalah tali. Lati itu adalah mulut. Maksud gue buat itu adalah lidah yang terikat dengan tali supaya orang jangan asal-asalan bicara. Kalau orang asal-asalan bicara, hati orang lain itu bisa sakit hati. Oh ya itu setuju Gue gue. merasakan Bener. bulian yang luar biasa. Tapi I thanks to God, gue diberi mental yang kuat Ya, dan gue tidak terpengaruh dengan hal itu. Malah gue semangat untuk ngelakuin hal sosial. Tapi kan kembali lagi, lu tahu kan itu terjadi, ini semua terjadi gara-gara perlakuan lo sendiri gitu loh. Yes. Apa yang lo buat gitu loh. Ini kan there's always consequences and Nah konsekuensinya gue juga harus kuat. Makin simpel.
Gue boleh nanya nggak? Laki-laki harus bisa bertanggung jawab apapun yang dilakukan, mau itu jadi Hamil, positif, ya Negatif, negatif. ya. Tapi yang penting gue menerima kan konsekuensi dihujat. Iya, iya, Apa iya. gue tidak menerima konsekuensi dihujat? No, gue hadapin. Oke. Jarang loh laki-laki kayak gini. Gitu. Ya kan? Emang biasanya malah Termasuk kayak gimana termasuk sih? konsekuensi gue sampai ditinggalin pasangan gue yang udah 4,5 tahun. Dia sama gue deh jelas deh. Oh lu ditinggalin? Alasannya kenapa ditinggalin sih? Gara-gara konten itu. Konten, oh Konten anjay. mungkin dia dihujat juga. Yes. Oh, dia kena imbas, hujat ya juga nggak ya? sih? Oh, oke. Tapi lo terima diputusin kan? Gue menerima setelah gue berusaha maksimal untuk memperbaiki keadaan, bahkan gue ngejar dia lagi sampai akhirnya pas setengah tahun gue berakhir di sini, padahal tahun depan 2018 gue sudah menyatakan komitmen sebagai laki-laki dan she say yes, she say yes. Berarti ada Tapi niat untuk bisa Sedih banget ya. Ya, tapi di 2021 gue tujuannya adalah sama dia kita maju ke orang tua masing-masing. Apapun yang terjadi, diterima atau tidak, kita maju di 2021, di 2022 kita mau nikah. Di 2020 it's gone. It's gone. Jadi itu kalau bisa dibilang lo bersyukur atau enggak? Atau menyesali atas tindak laku lo gara-gara kelakuan lo jadinya nggak jadi merit gitu? Sebenarnya gue bersyukur, berarti memang gue tidak baik untuk dia dan dia tidak baik untuk gue. Oh, Lebih baik gue batal sebelum nikah daripada gue gagal. Bener setelah sih, menikah. gue gak nyalain. Kalau soal ini gue gak nyalain lo, karena kembali lagi kalau misalnya emang dia bener-bener sayang sama lo, whatever yang lo lakuin salah, cuman berarti kan dia harus kayak oke, kayak kamu salah di sini, let's do this together, let's Iya. get through this together. Gue mau nanya nggak? Ya boleh. Lu kan mental kuat banget nih. Alhamdulillah. Lu paling berasa anjay gitu. Hujatan apa yang paling kayak anjay? Paling kena. Paling enak ketika gue dibilang gini, anaknya ibunya udah dokter, bentar lagi profesor. Ibu lu, Yes. oh, dokter beneran. Yes. Terus Tiga. Tapi anaknya kayak kelakuan anak SD. Ibu nggak bisa, ibu mending nggak usah lahirin anak kayak gini. ih gue benci tahu kalau yang kayak gitu. Kalau udah bawa orang tua ya. Iya. Iya benar. Gitu. Gue bilang, ini masalah gue, lu mau hujat gue hadepin gitu loh. Iya, Please lah, tau lah lu mau hujat ke tempat sasaran. Dan ini yang terjadi sampai akhirnya hubungan gue berantakan. Hah? Iya dong. Karena Gua kemana-mana dihujat. kan Kian. Iya, keluarganya, adeknya, Pacarnya. dianya diserang. Salah sasaran men. Nah ini kita harusnya bisa ngedukasi sama netizen kalau emang lu nggak suka sama dia, hujatlah dia, jangan sekitarnya. Ya menurut gue itu nggak bisa diatur sih. Kalau netizen udah mau ngatain Iya, benar. dia, kalau netizen tuh kalau udah ngatain langsung semuanya ditelusurin, gitu. Telusurin nggak apa sih, tapi kalau sampai ngucap bawa-bawa Itu gua nggak suka ibunya, banget. menurut gua itu Ya sampai ibu gua nge-private Instagramnya. Yes. Dan gue pernah emosi banget, ada kuliah katanya ibu ngeliat ini kan ibunya anjing. Damn. Ibu gua daring online, beli laptop dari yang nggak ngerti laptop banget sampai gua ajarin, sampai gue beli harus yang sorry, saya emosional. It's okay. No. It's okay. Jangan nangis. No, it's okay. Parah banget anjing kalau sampai kayak gitu. Iya. Ibu gue sampai dari yang biasa di PC cuman buat koreksi secara absen atau apa sampai harus beli laptop. Kita anak-anaknya kita datang ke rumah ke Semarang untuk ngajarin ibu. Itu sih, gue jujur emosional di situ. Tapi ya, Semua orang pasti bakal melakukan hal yang sama Sorry juga. ya, sorry It's ya. okay, it's It's okay. okay. Nggak apa-apa. Oke. Oh my god. Boleh yang kanan apa kiri-kiri bilang ya? Tapi lo tau kan? Buaya juga lu. Say, Enggak, gue nanya, itu cincin lu dibalikin emang berapa karat? Tiffany & Co. size 5 ada yang mau. Tapi udah lanjut sih, telat sih udah mau kasih ke orang. Buat gue aja deh. Gak muat lu 12. Ini mau gue tolongin lo tadi lo. Gue bilang sama tim gue pas dihubungin, Queen Entertain yang mana? Yang Awkarin. Gue mau. Oke. Kenapa? Gue belajar dari Awkarin. Awkarin pernah dihujat habis-habisan. Ya. Kalau nggak salah 2017. 2016, 17, tiap tahun ya. lihat tiap tahun, say, tiap bulan, say. Paling parah kalau nggak salah tuh gue ingat 2017 kalau nggak salah. Dia dihujat dan dia cewek, dia bisa. Iya bisa Iya kan? makanya. Kok tau sih lu ngehujat juga ya? Nah, gue, cuman gue nge-report aja lu. Ih parah banget. Enggak. Wah gila, gue tadi sih mati loh. Anjay. Enggak, gue nge-report. Gue mau nanya. Tapi lu pernah nggak sampai kayak sedih-sedih lu tuh paling parah ngapain sih?
paling parah. Ya itu ketika cincin gue dibalikin lewat ojol. Lewat ojol. Diterima di satpam gue. Gila keren banget tuh cewek. Gila. Terus pas ojolnya datang, dia nggak bilang ketemu, nggak. anjay mas. Ternyata Untungnya diterima satpam. Terus di satpam. komplek gue pakai di satpam. How could you live like that? Living with all dengan panggung neraka itu. Maksudnya panggung neraka gimana? Itu panggung neraka dong, ketahuan lu di report, Instagram lu datang pergi. Ditinggalin Masa lu masih temannya. bisa ngupdate? Why? Maksudnya lu gimana caranya? How I mean? I don't care. You don't care? Oh my god, that's good. Gimana sekutnya? Terus what are you care about? Care about what? Terus kalau lu nggak peduli sama hujatan, pandangan orang lain terhadap lu, yang lu pedulikan apa? Kan lu influencer kan? yang penting konten ya. Yang penting gue tidak melakukan itu kan. Nggak ngelakuin apa? Gue gak ngelakuin hujatan balikan. Oh, yang penting lu nggak ngebales. Ya, Ini patut dipiru nih. Jadi kalau Tapi pernah pengen nggak? gak ada gunanya. masa lo gak pernah ngehujat? Sejauh ini sih alhamdulillah enggak ya. Enggak ya. hujatnya. Tapi Kalau gue sih dihujat. hujatan sama kritikan beda loh. Iya Iya kan? itu yang gue maksud tadi. Ya, jadi kalau lu mau ngujat, lebih baik lu ngomongnya kritik gitu. Oke. Bahasa kritik sama bahasa hujatan beda. Tapi kalau kritik lo terima berarti? Oh, terima banget. terima Justru banget. malah gue sering juga. Terus gue pengen nanya juga apa dari setelah kejadian kemarin sekarang tuh apa sih yang pengen lu rubah? Apa sih yang lo pelajarin dari semua yang terjadi kemarin gitu? Pelajarannya adalah segala sesuatu yang baik belum tentu diterima baik. Benar. Segala sesuatu yang buruk pun juga belum tentu diterima buruk. Betul. So tinggal bagaimana kita memandangnya gitu. Jadi kebebasan berpendapat itu adalah hak kita semuanya. Tapi yang paling penting adalah ketika lu nggak suka dengan konten seseorang, perlakuan seseorang, jangan pernah tidak sukai orangnya ataupun boleh dislike tapi jangan sampai selek. Make it simple. Gue punya satu saying sih tentang ini ya. Maksudnya gue gak kenal lo tapi we're humans. Yes. Dan kalau misalnya gue orang mau nasehatin orang, menurut gue menasehati jangan sampai mencela dan menyakiti hati orang itu. Menurut gue. Yes. Tapi gue mau nanya lagi balik, ada penyesalan nggak dari aksi yang lo lakukan gitu loh? Ya impactnya terhadap lo nih apa sih gitu? Penyesalannya? Penyesalan apa yang pengen lu Dari rubah? konten Anjay ya penyesalan. Ada nggak? Lu nyesel ngomong ini nyesel apa gitu loh? Gue nyeselnya gue terlalu buru-buru buat konten yang akhirnya pesan gue tidak tersampaikan Oh, ya paham. gitu. Berarti ada yang dipelajarin dong Oh sekarang? of course, justru gue belajar dari semua hujatan itu gue jadiin kritikan. Barusan gue nge-mention Pak Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah. Dia jawabannya gini, kritikan itu vitamin. Itu menurut gue dalam banget. Ketika lo minum vitamin itu dan lo anggap ini bisa nyembuhin, lo akan jadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Simpel. Bener sih. Tapi are you feeling better? Sekarang lu ngerasa orang yang lebih baik nggak? Alhamdulillah gue masih belum baik, tapi gue berusaha baik untuk hari esok. Oke. Kalau kita udah ngerasa kita baik, kita akan cukup di sini dulu. Jadi Tapi kan mewahnya, Ini kenapa? mewah banget ya. Ini kenapa jadi ini? Ya? Nah ini kan semua pernah dihujat. Kita mau sharing hujatan apa dari kita paling pribadi. Saya sendiri yang paling inget. Sendiri. Apa ya hujatan apa ya gue? Gue juga pernah. Dari siapa nih? Nggak tahu. Kalau Alkarin gimana? Tuh ditanya langsung loh. Yang paling lu ingetin. Fuck them dengan Udah kayak makan pagi siang sore, say. Udah Vitaminnya biasa. udah baik, apa ya? Oh, Yes. actually kan kemarin tuh baru terjadi nih. Sebenarnya yang bisa gue inget aja lah ya sekarang ya. Gue sedih sih orang tuh ngelihat dari apa yang mereka pengen lihat tentang kita. Mungkin kita adalah influencer, kita adalah bisa dibilang kita adalah public figure yang mereka punya ekspektasi tersendiri nih. Nah, ekspektasi tersebut yang ketika mereka Karin harus seperti ini terus gitu loh, atau Karin gini segala macam. Ekspektasi tersebut yang ketika tidak tercapai lah ya di mereka tuh pengennya kita harus kayak gini gitu loh. Dan mereka pikir kayak kita bisa hai tiap hari gitu loh. Dan satu yang gue agak sakit sih, Nyesek ya, dikit lah ya. dia tuh nggak ngerti. Jadi gue gimana ya, kayak ya jujur ya itu gue agak sedih aja sih kalau lu bisa sih ngomong kayak gini ke orang yang lagi berjuang untuk tidak seperti ini, ngerti gak sih? Kita nggak bisa maksain pandangan kita ke orang karena mau image lo sebaik apapun, mau seburuk apapun, emang pasti ada aja orang yang nggak suka. Iya. Itu nggak bisa dipaksain pandangan. Dan satu lagi ya mungkin ya sebelum gue selesai ngomong, ini pandangan tentang orang nih. Gue dapet ini dari teman gue, Chania.
orang tuh akan selalu punya pandangan tentang kita gitu loh. Misalnya kayak, ngapain Karin mabuk-mabuk, Karin alkoholik, gini-gini segala macem. Gue mau marah sama dia, gue bisa, oke, delete komen lo. Terus atau kayak gue ngancem dia apa segala macem. Dan dia minta maaf atau apalah segala macem sama gue gitu loh. Tapi pandangan dia tentang gue alkoholik itu tidak akan hilang. Yes. Komennya hilang, dia akan minta maaf, tapi pandangan itu sendiri tidak akan hilang. So instead of marah-marah kayak lo harus minta maaf sama gue, atau kayak mungkin dia minta maaf pun pandangan dia tentang gue tidak akan hilang, kayak so ya udah. Iya. Yang bisa kita, ya kalian bener, tapi yang ada yang bisa kita lakuin yaitu kalau di sosial media ya kita bisa milih apa yang mau kita tunjukin supaya tidak ada pandangan dan stigma yang seperti itu gitu loh. Jadi paling ya itu yang kita masih pelajarin sih, gue juga masih kayak gitu. Kadang-kadang apa yang gue lakuin orang nggak suka, terus nanti gue nggak tunjukin itu ke mereka, atau gue rubah diri gue sendiri. Yang penting itu sih. Halloween ini horor sekali. Horor ya. Karena gimana? Nah kalau gue itu kan gue nyeleneh di sosial media tuh, gue kadang gue emang nyeleneh. Jadi kalau ngatain tuh jarang banget. Karena komen gue tuh bercanda semua, kayak Kudanil, ngerti nggak lo? Bengkak, itu tuh menurut gue bercanda karena gue emang kayak gitu. Jadi audiens tuh pasti ngikutin frekuensi kita kan. Paling kalau yang bikin gue sakit hati tuh ada yang komen, udah nggak lucu lagi. Gue mau nangis. Beneran. Kok jadi nangis semua? Karena menurut gue gini, ekspektasi orang tuh terhadap gue tinggi banget. Ngerti gak lu? Gue tuh harus lucu all the time. Sedangkan gue nih manusia yang ada nggak moodnya. Dan lu tau gak, kalau misalnya komedian itu nggak lucu tuh mereka sadis, mereka tuh nggak terima gue nggak lucu, jahat banget. Ngerti gak sih? Apa misalnya gue lagi nggak bad mood nih, gue lagi bad day nih, dibilang nggak lucu, kan gue makin stres anjing. Ngerti gak sih lu? Yeah. Terus karena gue kan nggak kuliah, oh my god, cuman dia ngasih gue bunga. Dan gue kan gak kuliah. Dan gue tuh suka motong omongan orang kalau di podcast. Ngerti gak lu? Itu gue Rin. Makanya pas lo kerja di sama lu, cuman lu lebih parah sih. Cuman gue juga parah, gue. Ya tolak mabuk. Iya saya. Mata ya saya. Nah terus gue tuh karena gue biasa tampil di Instagram sendiri kan ngelawaknya. Jadi gue tuh belum ngerti teamwork. Itu terjadi sama gue, jadi gue alpha banget. Kalau misalnya ditanya gue tuh ngomong terus. Nah ada yang komen kayak gini, itulah pentingnya pendidikan. Gue tahu emang penting pendidikan. Gue tahu, semua Karin juga setiap hari bilang, Maer udah bilang, Sarah apalagi anak UI udah bilang. Tapi kayak lu ngomong itu di depan umum kayak Ada yang ngomong gitu depan umum? ada, maksudnya di komen pentingnya pendidikan terus kayak gini, oh udah nggak lucu lagi gitu. Itu bangsat sih. Tapi sedih sih, gue pernah denger cerita lo yang kayak gue lagi bete nih Rin, gue ketemu sama orang mau minta foto sama gue, kayak lu ngelawak dong. Itu sakit sih. Enggak, lu ngerasa nggak itu sadisnya kayak gimana? Itu kayak gini, ngelawak dong. Kalau komen Bener nggak tuh, kenal ya? Iya, kalau Karin, Sarah, Mbak Ir tuh lebih enak. Kalau ketemu fans tuh orang pasti lebih segen. Tapi kalau ke komedian itu pasti, ngerti gak lo? Karena dia anggapnya gue tuh lucu, gue tiba-tiba jadi sahabat dia, main jambak lah, main tarik lah. Itu udah pasti kayak, karena Kenu nih lovable, ngerti gak lo? Kenu tuh lucu, Kenu nih humble. Lu belum tahu gue aslinya. Lebih humble, yeay. Gue sih, maksudnya gue belum ada di posisi saat seperti kayak kalian. Jangan sampai. Nah, tapi gue percaya apapun yang terjadi, mau sedih, mau senang, ya, mau dihujat, nggak dihujat, mau miskin atau kaya, semua pasti akan merasakan. Cuman mungkin porsinya yang berbeda, gitu. Itu gue percaya banget dari dulu. Jadi kalau misalnya ada teman gue yang bilang, anjing gue sedih banget, gue dihujat, lo tenang, nanti ada saatnya lo dipuji, gantian gue yang dihujat. Dan itu yang paling gue percaya. Cuman kan kita cuma punya satu mulut, dua telinga, ya kan? Tangan kita cuma ada dua. Mulut kita ada dua, say. Mulutnya ada dua, ya. Salah. Ada, say. Ada 3, gue ada 2. Jadi mendingan tangannya dipakai buat tutup telinga aja, gitu ya. Jangan didengar. Cuman setelah gue dengar dari Karin, Sarah, lo, Keanu, dan lo juga, terus cara kalian buat nggak ngambil hati tuh kayak gimana? Mungkin gue orang awam yang mungkin kalau gue kena gue bakal yang kayak stres kali, nangis, terus kayak kok kayak gini banget gitu loh. Kalau kalian kan semuanya kayak kuat, nah caranya gimana? Lo cara nanggepin biar nggak sampai maksudnya sakit hati, nggak diambil ke hati itu kayak gimana? Ya, ini hidup gua, bukan hidup lo. Kenapa gua harus ngikutin omongan orang lain? Oke. Sesimpel itu aja. Sesimpel itu aja. Awal pertama kali lo dihujat? Sama, gue ngelakuin itu kok. Jadi pas ini pertama yang gue ngerasain dihujat, pasti tuh pas malam waktu itu kepikiran,
Iya, pasti. Terkadang kita terpikir itu bukan saat kita lagi aktivitas, tapi di saat kita jadi gue habis hujan. Basically manusia tuh bisa yang namanya healing self. Gue belajar itu di psikologi. Healing self. Ketika kita mensuggest diri kita, oke Lutfi, itu cuma di sosial media itu orang lain, lu berhak happy, lu harus istirahat sekarang, dan besok pagi lu cuma ngomong gini, Lutfi, siapkah harimu untuk menghadapi haters hari ini? Jadi dari dulu itu sarana informatif itu kan TV. Sedangkan TV itu desain sangat sempurna. Yes. Artis-artisnya itu tidak ngerokok di TV, tidak ngomong kotor di TV, Ya, tidak dugem. Ngerti nggak lu ini? Enggak, ini perspektif gue kenapa gue bisa nggak marah. Karena TV itu udah ngeset artis-artis itu sempurna, ngerti nggak lo? Karena ada perlindungannya. Nah iya, jadi audiensnya udah terbiasa melihat sosok yang sempurna, yang nggak pernah bikin kesalahan. Lo ngerti nggak? Jadi ketika kita salah, ini bukan yang kita tonton dari kecil. Lo ngerti nggak? Dari kecil tuh artis tuh seharusnya tidak ngerokok, tidak ini, tidak itu. Ngerti nggak? Makanya dari datang gue ke Instagram, gue udah ngedugem. Ngerti nggak lo? Nah ketika orang terima, itu bedanya sosial media sama TV. Kalau gue datang udah kayak gini, udah urak-urakan gue pas datang, udah sambil ngerokok, nge-live. Jadi kalau orang terima emang mereka tahu gue kayak gitu. Nah kasihan tuh yang artis-artis yang di branding bagus itu. Iya benar. Gue setuju sih sama. Karena emang udah mindset audiensnya panggung hiburan itu panggung yang bersih. Bener. Lo ngerti nggak? Setuju. Jadi kenapa mereka bisa hujat karena ini bukan ini nih, dari dulu tuh nggak pernah ada gini-ginian. Ekspektasinya tidak seperti itu. Iya, iya, Soalnya iya. gue nge-branding juga sama aja kayak Instagram gue itu tadi TV ya. Kalau Instagram juga sebenarnya aja ada perubahan-perubahannya. Kayak misalnya Iya. gue udah nge-branding gue kayak gue pakai pakaian bikini di pantai dan segala macam. Jadi ketika orang lihat gue foto Instagram gue pakai bikini di pantai, orang udah nggak aneh. Udah, karena lu terima dari iya, awal. Karena Erika ya dari dulu seperti ini, tidak berubah. Yang tidak diterima ketika orang yang tadinya tidak berpakaian bikini, terus tiba-tiba pakai bikini. Wah itu dihujatnya, oh kok jadi kayak gini pergaulan panjang. Gitu ya kan. Gue jadi nggak marah sih karena gue mikir, oh iya bukan salah mereka. Mereka udah terbiasa mengkonsumsi hal yang totally perfect. Iya. Ngerti nggak? Udah di mindset, ngerti nggak sih lu? Iya. Kalau Sarah, biar nggak dimasukin ke hati Sar. Nah, gue juga nggak setuju sama pertanyaan itu. Karena menurut gue kalau ada komen yang masuk ke hati, it just masuk ke hati aja. Gue nggak bisa kayak gimana caranya nggak masukin ke hati? Nggak bisa, kalau udah masuk hati udah masuk hati gue. Mungkin gimana caranya counter gitu ya. Iya. Kalau lagu bisa masuk hati, kita bisa ngebuangin. Iya, kita bisa counter itu. Ya healing. Iya. Healing bener sih. Nah kalau gue setuju juga sama Lutfi, biar nggak masukin ke hati ya. Kalau gue mikirnya, oh gue punya hidup juga, hidup gue di luar sosial media, gue punya teman-teman gue yang emang kalau misalnya ada hujatan yang nyelkit, pasti gue sedih. Pasti either gue ngomong sama teman gue, sama Karin, sama Amerika kayak gitu doang sih paling untuk healing tujuannya. Jadi pasti itu sih kalau gue simple sih. Lorin lah, lu mah nggak usah ngomong ya kan. Iya. Praktek lo mah, ya kan. Pertanyaan lo kan, gimana caranya lo kuat? Siapa bilang gue kuat? Oh enggak ya. Yang terlihat kuat padahal belum tentu dalamnya kuat ya. Well, bisa dibilang gue kuat sih, cuman ya itu kayak di sosial media kan emang gue harus tetap hahaha. Makanya itu namanya ada social catalyst which is alcohol for me. Lu bayangin, gue harus dari pagi, lu harus gue emang dari dulu nih kalau ngomongin soal branding, gue dari dulu 100 story. Ketika gue lagi nggak bisa, orang-orang kayak mana nih storynya? Masa gue lagi galau, gue lagi sedih, gue lagi anjing, terus gue harus kayak terus ngasih makan lo semua. Nah ya kalaupun akhirnya sekarang gue belajar, oke harus tetap gitu loh, karena ini kerjaan gue. Kembali lagi, bagaimana cara saya tetap kalau di gue alkohol, gue nggak bisa, jangan dilakuin, cuman kayak ya itu coping mechanism gue ya itu gitu loh. Iya. Bayangin depan Uus kemarin. Iya. Bro, yeah, I have to drink that, of course. Kan, yeah, buat kayak tetap anjing. Kayak gitu loh, ngerti gak sih? Gue juga nggak setuju tuh sama orang yang bilang, lu gimana sih caranya kuat? Karena menurut gue, kuat itu bukan pilihan. Kalau ada orang yang kuat di mata lu tanya, lu gimana kuat? Anjing, kalau misalnya ada pilihan gue pengen kuat apa lemah, mendingan lemah, tapi nggak terjadi itu semua, ngerti gak sih? Harusnya pertanyaannya gimana cara laluinnya mungkin. Iya, kuat tuh nggak ada orang yang mau jadi kurang kuat anjing. Iya benar. Kuat tuh udah bukan pilihan, Mbak. Iya paham. Karena nobody would ya. choose to be. Nggak, gue nanya disuruh kok tadi. Oh iya. Nah, sekarang Cat Talk Time. Tapi sebelum gue nanya-nanya hal-hal yang
Langsung ke Mbak Ir dulu, ada yang mau disampaikan tentang. Oh, kalau gue juga gak jauh-jauh, pasti minuman yang gue sampaikan adalah Vibe. Oke, guys, gue mau kasih tau ke kalian tentang Vibe nih. Kalian kalau pengen tahu, Vibe ini adalah minuman enak tapi berprestasi. Kenapa sih berprestasinya? Karena di 2019 mereka itu udah memenangkan penghargaan. Oh ya? Tapi penghargaannya itu ada di mana? Se-Asia Internasional di Hong Kong. Serius nih? Sekarang 2020 kan? Yes. Nah, di 2020 dia dapetin penghargaan lagi, tapi di USE, di New York. Oh Nah, my jadi God. kalau misalnya kalian penasaran nih pengen minum, pengen nyobain, kayak gimana sih rasanya Vibe? Kalian langsung beli aja di mana aja, Rin? Di Jakarta, Samarinda, Surabaya, mana lagi Sarah? Bali, Bandung, Purwokerto. Purwokerto aku tahu. Gak apa-apa. Bali, Bandung, Salatiga, Yogyakarta. Purwokerto. Tapi kembali lagi nih harus 21 tahun ke atas kan? Iya. Pas nih Dan kalian. minum jangan keenakan. Nah, Jangan lupa beli di www.vibe24jam.id. Aidanya coba. id. lo tadi ngetok-ngetok ngapain lo? Gue mau nanya sesuatu buat Mbak Er, Karin, Sarah, dan Anjay. Boleh kali ya, cheers. Cheers dulu lah. Angkat gelasnya. Oke. Sini aja yuk, sini yuk. Ayo. Tuh lihat kan, punya teman-teman seperti ini, ha? Bagaimana saya akan berhenti, ha? Oke. Lihat nih. Mantap. Oke. Cheers. Cheers. Wangi ya? Wangi banget. Tuh kan. Wangi leci ya. Jangan lupa pesen di www.vibe24jam.id. Our name Aidai. Ketuk lagi Yuk, ya. langsung ketuk yuk. Channel Ta'au. Ikutin dong Ta'au gitu. Oh. Ah, kebanyakan ini lo. Ta'au, tipes lo. Jaga image. Udah hancur kali image-nya. Coba Ta'au. Ta'au. Oke, whatever. Leave it. Ini buat Sarah dulu ya. Aduh. kok Sarah, you gue- ready? Oke. Sama you ready? I'm ready. Oke, kalau lo harus milih antara Karin sama Mbak Er, lo pilih siapa? Jesus. Oh gila, pertanyaan Berantem lah ya. Iya, di sini kalau kita jatuh-jatuhin karir. No hard feeling. Pilih. No hard feeling. Pilih dalam hal apapun nih. Harus jawab. Oh God. No hard feeling, No Sar. hard feeling. No hard feeling. Kita kan Sebenarnya 20. sebenarnya kalau milih tuh gue tahu sih, maksudnya kalau gue lagi perlu apa, gue curhat sama Betul. siapa, antara Erika atau Karin kayak gitu. Tapi kalau milih nih, gue pilih temen yang gue yang lebih lama deh. Karin, why? Karena Ya lebih kan, lama. lebih lama udah itu doang alasannya. Value-nya nggak ada, saya karena lebih lama. Oh, lebih lama tuh justru value-nya di situ. Kenalnya itu lebih lama. Iya. Say. Tenang, lo juga bisa menjawab. Boleh nggak sih Kan gue tanya kalian balik? tahu kan? Nggak boleh. Yuk, Karin yuk. Bisa ya? Dari semua mantan lo yang ada, siapa mantan lo yang menurut lo paling berkesan? Paling berkesan. Ini gampang kan, pertanyaan gampang. Siapa? Gila. Paling berkesan. Oka. Oke, we know why. Oke, karena ada pertanyaan why-nya, and that's not etis. That's not etis. What kind of language is that? Buat Erika, pilih Karin apa Us? Anjrit. Gue sering banget dapet pertanyaan ini sih, jujur. Gue jawabannya sama juga kayak Sarah. Gue punya alasan kenapa gue pilih Us atau gue pilih Karin. Lo kalau ngasih pilihan kurang, harusnya banyak sekalian. Udah jawab aja dulu, Karin apa Us? Oke, gue pilih Karin. Kenapa? Ya banyak alasannya. Bukan karena orang ada di sini. Ya itu termasuk. Ih, Bu, nggak bisa nih kayak gini nih. Agak serem ya, say. Ember. Nah, sekarang buat Lutfi, sini jangan marah sana. Pertanyaan buat Lutfi. Pengen balikan nggak sama ya Allah, mantan lo yang itu? Ih, kok kayak lo kayak Kenapa sih kalau jadi judgmental gini sih? Kok just mental beda dong, kan cuman gitu Oh. doang. Ada dendam apa lo sama mantan gue? Gue suka sama lo anjing. Untung otak cepet, say. Kalau nggak karir. Jawab bang, say. Aman lo. Untung lucu loh. Untung lucu loh. Mau nggak? Kok mau nggak pilih mana? Kok mau? Hah, enggak. Apa sih pertanyaannya? Mau nggak balikan? Mau nggak balikan? Mau nggak balikan? Mau nggak balikan? Aduh, tolong mabuk mana sih tadi? Kan gue yang minum deh. Iya. Udah Livi mau nggak? Enggak. Kenapa Pi? Enough. Enough. What's enough? Kan semua orang pernah melakukan kesalahan, mungkin pada saat itu dia mikir kayak aduh imbasnya ke gue, cuman kan belum tentu
Mungkin aja dia masih sayang. Iya. Gak ada yang tahu. Masa nggak mau kasih kesempatan kedua? Kalian udah melalui hubungan yang udah jauh banget loh. Apalagi udah sempet 4 tahun loh. Heeh. Kalau kesannya kayak gitu sih gue yang jahat ya, tapi 2 bulan gue nungguin dia, gue ngejar dia. Gila 4 tahun for 2 months, really? Kebalik dong. Itu kalau jadi anak 4 tahun udah bisa ngomong anjay loh. Nggak bisa dibalik. Nggak bisa dibalik. Nggak bisa dibalik. 4 tahun cuman gara-gara satu konten. Oh. Mungkin nggak ada kehadiran orang lain gitu. Sekarang sih Gosip banget gue gue ya. ngeliat udah ya. Kayaknya udah. Ada dia udah punya cowok Udah, cewek. ya? Lu punya cewek kan? Enggak, dia udah punya cowok. Lu punya cewek enggak? Dia udah dia posting kok. Lu punya cowok enggak? Lo ada tapi nggak diposting ya? Lu mau jebak gue ya? Kalau drag, gue masih fokus. You not drunk aja. Teler. Oh. Gimana? Enggak jadi nggak lucu anjing tuh bangsat. Pertanyaan lu gitu doang. Itu doang. Gitu. Wah, gue keren gimana gitu, pengen ngomong apa gitu. Oh, karena dia nggak worth it ya. Ya udahlah, life must go on aja lah. Gitu loh, life must go on. Tapi, Udah ya. Tapi gue nggak tahu ya ke depan, mungkin kalau emang itu jodoh gue akan kembali lagi sama dia ya. Ya udah, nikmatin aja itu. Oke, kalau gitu sekali lagi cheers mau. Yuk lagi yuk. Cheers. Enjoy. Cheers. Tapi Cheers. lo gak pernah minum sama sekali alkohol? Gue pernah, tapi sudah stop. Kenapa? Why? Kalau lo mungkin one day lo ketemu cewek yang bisa bikin lo jatuh cinta tapi alkoholik gimana? Gue sih menghargai ya, mau misalnya pacar gue minum, atau temen gue minum kayak lu misalnya, gue nggak tahu misalnya jodoh gue ada lu misal someday, lu minum is oke, nggak apa-apa itu. Kok jodoh gue? Misal kan lu bilang kan, Pengen ya? Daryl ambil batu dan. no hard feeling mas, sorry gitu. Ya nggak apa-apa, gue menghargai kok wanita mau dia mau minum. Gak apa-apa ya, gak suruh berubah ya. Harus suruh berubah ya. Gue nggak pernah nyuruh hidup orang itu berubah. Hmm, Gue menghargai kok. Pasti setiap orang pengen berubah. pasti. Apa yang dia katakan kalau Aukarin tadi itu benar banget. Dia pun pengen Apa berubah. Sengaja nih pengen dipancing biar ngomong yang tadi tuh. Iya. Tapi kan punya caranya dan punya prosesnya. Itu kan kalau cowok. Kalau ada cowok yang pengen sama lu gimana? Tapi alkoholik. Enggak, udah alkoholik cowok. Udah cowok apa lagi? No, Nggak mau kenapa nggak mau? karena kebetulan gue normal. Kalau kata Is. Adel gitu. Adel. Kalau kata Lu Adel, bukan yang normal, belum ketemu jodohnya, say. Kalau kata orang belum bukan itu, lu bukan nggak normal tapi lu belum tahu enaknya kata orang gitu. Oh, Sama, lu belum ketemu jodohnya. you never apa no? You never know if you don't If you never I haven't try. never put it in. What? Put what shit? Put what? Agak serem ya. ya udah kayaknya obrolannya udah makin Tar dulu gue tanya. Gue gak mabok ya? Gue gak mabok tau. Kenapa lu sayang? Pas habis. Ini sorry ya, gue boleh tanya kan? Boleh kan? Boleh Gue satu dong. plus kan? Pas lu habis gitu terus enggak, Gue bercanda. dia tuh pura-pura tau, gue tau. Iya, gue tuh kalau di Labuan Bajo gue nete sama Sarah, Karin, gue ada orang yang bilang kayak gini nih. Karin gue giniin loh. Bayar gue nete kayak gini. Gituin. Lu gak percaya? Sama gue juga gak percaya. Pecah. Ya iyalah, makanya gue ngetop. Gue pengen Panjang tahu, lu. ada orang yang bilang tuh kan kuning. Nah, Maksudnya? gue nggak ngerti itu maksudnya. Apaan sih? Misalnya, ya, lu yang tadi gue tanya, misalnya lu sama Astagfirullah. gitu kan. Apaan sih gue gak Terus ngerti? laki lu bilang tuh kan kuning. Gimana? Gua tahu, gue gak pernah sama laki. Gimana? Gua nggak ngerti ya. Mungkin ini bisa jadi info penting buat gue. Maksudnya kuning? Ada tainya maksudnya. Rin gak ngerti, gue malu gak pernah kuning kan ya? Rin puas-puas aja sama gue. Sarah puas sama gue kayak gini. Nyu lu anjay nyu. Sarah kayak gini anjay. Kok lu ngalihin perhatian sih? Kan gue tanya. Gue gak ngalihin perhatian. I don't know, never did that before. Teman-teman lu gitu. Enggak nanya dong, masa gue nanya lu kuning gak bangsat? Kan gak etis. Aduh, Luti, gue kuningin juga lu. Lucu gak? Lucu, rating gak? Rating. Udah deh, hancur-hancur deh karir deh. Kesimpulan, gak ada kesimpulannya. Adalah. Baca banget sih, Nu. Harusnya kan gak kayak gitu. Oh gitu. Kan kayak gitu. Nah, jadi setelah ngobrol-ngobrol gitu. Nah, jadi setelah kita Ngobrol-ngobrol tadi. ngobrol-ngobrol tadi ngobrol ya. Iya. Gue kira jatuh-jatuhan karir, saya jatuh-jatuhan karir. Say. Say. Dan
dari Lutfi dulu dong. Lu kan orang spesial. Lu orang yang lagi dibincangkan di dunia gaib ini. Kan lagi Halloween. Karin ketawanya jahat nih. Karin nih. Dari ini aja dari Udah makin ngomong. Lu doang. Lu kan cowok sendiri. Kita kan perempuan. Nih, wale. Gue karena mabok beneran loh. Lutfi mau. Dibuka, nggak boleh. Ntar ada di TikTok lu. Ada di TikTok. Materinya segala lama datang ya, Say. Yuk kesimpulannya apa yuk? Lutfi bisa yuk. Jangan pernah menilai manusia dengan satu kesalahan. Oh. Ingat kebaikan dia pasti ada. Karena kalau dinilai satu kesalahan, besok mau bikin kesalahan lagi, Say. Enggak ya? Maaf ya, gue mah manusia biasa. Agak susah ya ngebalikin kepercayaan netizen ya, Say. Sarah, mau Sarah Dari apa? Sarah. Kesimpulan apa nih? Kesimpulan dari obrolan kita, kayak Lutfi bilang jangan menilai orang dari Itu satu kesalahannya aja. iya bener lah kita semua pasti punya kesalahan, terus ya nggak bisa lo kayak nunjuk orang begini-begini kayak lo 100% bener ya, jadi ya sama aja sih, don't judge a book by its cover ya. Kalau Nggak. Karin gimana, Rin? Sengaja nih, nunggu. Enggak, tapi bener sih. Gue maksudnya gak pernah ketemu dia sebelumnya, but he is actually nice in person. True. Mungkin lo ngelakuin hal bodoh kemarin dan gue juga dan semua orang pernah gitu, dan kembali lagi kok gue jadi bingung kenapa kemarin gue jadi netizen yang kayak tiba-tiba ngejudge orang tanpa gue kenal gitu. Cuman your actions were stupid and you were an asshole di social media. That's what I gotta say to you, but you're actually really nice Thank you. in person and it's okay. You too. Thank Do you really get what she say? Gue cuma jawab YouTube, tapi gue gak ngerti dia ngomong. Iya bener. Pinter aja gue gak. Gue tau lu ngerti. Gue seneng sih ketemu Lutfi di sharing-sharing. Gue juga. Sama-sama. Maksudnya gue juga pernah ngalamin lah bikin tindakan yang salah ya Nu, terus ada konsekuensinya kayak gini. Kalau Lutfi kan konsekuensinya parah ya. Tapi ya seneng lah gue sharing sama lo, jadi gue tahu ternyata nggak semua orang. Gue juga kemarin sempat judgmental ngeliat Lutfi anjay. Tapi ya udah, okay. we're good now. You're ternyata nice. We're good now. You nice. Kalau dari gue, yang gue lihat ya, dari obrolan kita nih tadi, kalau kalian nonton dari awal sampai akhir, harusnya kalian sadar ternyata orang itu pernah menjudge dan dijudge, gitu loh, ya kan? Lo pernah memikir kalau misalnya, oh Lutfi tuh orangnya kayak gini-gini, ternyata dijudge tuh nggak enak gitu loh. Jadi stop ngejudge kalau emang nggak pengen dijudge, itu sih. Belum kenal sih. Iya. Tak kenal sama kata saya. Iya. Bener-bener. Belum kenal sama kata Tapi saya. yang paling penting sih menurut gue dari apa pembicaraan kita ini, jadilah manusia yang bertanggung jawab sih. Mau itu positive way, mau itu negative way, yang penting lo harus tanggung jawab atas apa yang udah. That I agree. Ya. Oke, Yes. kalau Tiano nggak ada nih. Aduh. Gue harus mikir juga ya. Menurut gue sih kesimpulan dari gue buat kita semua ya. Karena kita udah terbiasa ngelihat apa yang sempurna di TV, ingat lalu nonton manusia gitu. Yang bakal bikin kesalahannya anyways. Orang yang bikin peraturannya juga bakal bikin Pelanggaran. bukan pelanggaran juga sih, kesalahan, Mbak. Cuman bedanya kita tuh dilihat. Ngerti nggak lo? Bedanya yang bikin nggak dilihat peraturannya. Peraturan tuh bagus, tapi jangan lupa lu tuh nonton orang yang bakal kesalahan. Apa sih gua ngomong? Enggak, tapi gue nanggep. Iya, yang nggak nangkep deh langsung. Intinya in the end we're just humans. We're just humans, oke? Oke, kalau gitu aku mau ngucapin makasih banget dan aku juga minta maaf. Aku, Karin, Sarah, Keanu, terus juga Lutfi, mungkin Yes. kita tidak sempurna sesuai Iya, dengan kalian, ekspektasi kalian. Kita nggak boleh kayak gini. Oh ternyata kita kayak gini. Kita minta maaf banget. Dan ya inilah kita yang aslinya, yang mungkin kalian baru tahu dan kalian kaget. So so sorry. But thank you kalian udah nontonin kita. Berharap kalian terus akan nontonin kita. Besoknya nanti ada siapa lagi kita nggak tahu. Bakal ada kejadian apa lagi kita juga nggak tahu. Thank you juga buat Vibe. Thank you banget minumannya. Walaupun hari ini aku yang minum nggak apa-apa, tapi tetap enak. Kalian juga jangan lupa yang pengen nyobain. Sesuai tadi yang Keanu bilang, Sarah bilang, dan Karin bilang juga. Ini 21 ke atas. Jadi yang pengen cobain ingat-ingat hanya 21 ke atas. Thank you banget buat Makasih, Makasih udah nonton. Tontonin kita setiap jam 7 malam hari Sabtu di YouTube ya, Kuy. Jangan sampai lupa dan ketinggalan. Karin kerja mau Udah kerjaan gue digoreng dan dihujat. Itu part gue udah, jadi udah kelar nih. Thank you semuanya. Bye. Bye. Guys, jangan lupa subscribe,
like, comment, share. Gue kapan kebagian ngomongnya? Ya lu bagian yang mencetnya. Subscribe. Gitu dong gue kebagian ngomong.